Minyak goreng subsidi pemerintah, merek minyak kita di pasar tradisional Duku, Kupang, Surabaya terpantau langka. Selain itu harga jual juga terpantau di atas harga eceran tertinggi yakni Rp23.000 per liter. Pedagang mengatakan sejumlah pembeli mencari alternatif dengan memilih minyak curah yang lebih murah. Simak laporan selengkapnya dari jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Minyak kita terpantau memang langka di Surabaya. Pantauan kami di beberapa pasar tradisional yang ada di Surabaya, ini stok minyak kita terpantau kosong. Bahkan kalau ada pun harganya juga cukup tinggi. Salah satu di tempat saya melaporkan saat ini di pasar Duku Kupang Surabaya memang ada stok dari minyak kita, tapi tidak semua pedagang, tidak semua stand pedagang menyediakan stok minyak kita. Bahkan hingga saat ini konsumen pun banyak yang beralih menggunakan minyak curah. Saya akan mengajak Anda berinteraksi langsung dengan pedagang di Pasar Duku Kupang Surabaya yang kebetulan juga sedang ada stok minyak kita di standnya sendiri. Selamat pagi Ibu, izin dengan Ibu siapa? Ibu Ari. Bu Ari, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini di tempat Ibu masih ada stok minyak kita. Susah nggak Bu sih dapat? Susah banget Mas ini dapat dari langgananku sih, cuma harganya mahal, beda sama harga yang dari Bulog. Ini dapatnya harga berapa ya kemarin? 20 kalau nggak salah. 20.000. Untuk dijual sendiri di sini berapa Bu? 23. Susahnya itu karena apa sih Bu? Mungkin dan sejak kapan ini susahnya? Aduh nggak tahu karena apa ya. Tapi sudah lama sih nggak ada ini Mas, barangnya itu sudah lama banget nggak datang ini. Ada 2 bulan, 3 bulan? Ya lebih. Terus kalau pembeli minyak kita sendiri masih banyak nggak Bu di sini? Ya masih banyak alhamdulillah. Soalnya kan minyak-minyak lain juga pada naik toh Mas. Ini kan yang paling murah. Jadi banyak yang beli ini. Kalau minyak lain dari berapa sampai berapa harganya? Sanko itu yang 2 liter biasanya 45, ini jadi 48. Banyak sih pokoknya naik semua. Jadi mahal. Selain minyak Bu, sembako apa yang naik di sini? Apa ya? Itu berambang, bawang itu naik, lombok juga naik, Mas. Dari berapa sampai berapa? Kalau bawang merah dari harga 40 sekarang itu 60. Kalau bawang putih dari harga 27 sekarang 35. Kalau cabai? Cabai 70.000 sekarang. Rawit. Kalau pembeli nyiasatinya gimana sih Bu? Belinya ngecer atau tetap kiloan? Ngecer. Kalau di sini ngecer juga bisa. Jadi banyak yang ngecer kayak 1 on gitu. Ya segitulah. Bu, ini kan banyak sembako naik termasuk minyak kita langka, ada pun harganya mahal. Harapan Ibu sebagai pedagang pada pemerintah seperti apa sih Bu? Ya kalau bisa pemerintah itu nurunin harga ya, biar kita itu warga itu bisa istilahnya, aduh sekarang kan mahal semua ya Mas ya, jadi bingung kalau mau belanja. Kalau bisa itu harganya distabilkan. Ya. Terima kasih banyak Bu Ari atas informasinya. Itu dia, tidak hanya minyak kita yang langka ataupun mahal harganya, ternyata banyak juga komoditas sembako lain yang juga masih mahal di sini seperti bawang, cabai dan juga sayur-sayuran. Pemerintah diharapkan oleh para pedagang maupun pembeli untuk dapat segera menstabilkan harga. Alfian Rahman, Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, kenaikan harga kedelai impor membuat sejumlah pengusaha harus putar otak agar usaha mereka bisa bertahan. Di antaranya para perajin tahu di Subang, Jawa Barat dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lonjakan harga kedelai impor membuat sejumlah pedagang di sentra perajin tahu dan tempe Kopti Subang, Jawa Barat kesulitan. Saat ini harga kedelai mencapai Rp11.000 per kilogram atau Rp550.000 per karung ukuran 50 kilogram. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi usaha tahu. Untuk menekan biaya produksi, para perajin tahu terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari memperkecil ukuran, mengurangi jumlah produksi, hingga mengurangi tenaga kerja. Hingga kini perajin tahu tak berani menaikkan harga karena khawatir pembeli berkurang. Kedelai sekarang kan hampir kedelai mahal, apalagi omset turun juga sih Pak. Asal 10.98, sekarang udah hampir 11.000 per kilo. Untuk yang sendiri gimana? Ya. Dampaknya seperti apa Pak bagi perajin? Dampaknya ya, karena ekonomi agak susah juga, sulit. Kadang-kadang karyawan dikurangi, pembeli kurangin gitu kan. Saat ini berapa karyawan yang dikurangi Pak? Udah 2 orang. 2 orang. Untuk produksi sekarang ada pengurangan nggak?
otomatis ngurun Pak. Dari seumpamanya kalau 2 kintal jadi sekintal setengah, sekintal kan sementara dikecilin. Kalau udah terlalu kecil ya otomatis harga ditaikin. Tidak hanya kedelai, harga plastik kemasan dan berbagai kebutuhan operasional lainnya juga ikut meningkat. Akibat kondisi ini, keuntungan perajin tahu mengalami penurunan cukup signifikan. Sedangkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kenaikan harga kedelai memaksa rumah produksi tahu pong di Jalan Sungai Jinggah, Banjarmasin menaikkan harga. Jika sebelumnya, satu keranjang berisi 350 buah tahu pong dijual Rp110.000, kini harganya naik menjadi Rp120.000. Kenaikan harga kedelai telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Harus pintar-pintar mengelola usaha seperti itu. Memang sekarang ini sulit banget Pak, semua naik, kayak minyak naik, kedelai naik. Anak buaya nggak mungkin digaji semurah mungkin, dia kan nggak bisa hidup juga. Harus menaikkan harga, tapi nggak banyak. Kalau dulu itu kan kisaran 110 per keranjang itu isinya 350, sekarang kita naikkan jadi 120. Tak hanya kedelai, kenaikan harga minyak goreng juga meningkatkan biaya produksi. Akibat kondisi saat ini, pedagang mengaku keuntungan menjadi turun. Tim Liputan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Kadungora, Garut menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu